Selamat datang kembali di Portal Belajar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi menggunakan Google Sheet dalam pembuatan website sederhana, baik untuk sekolah maupun untuk personal. Semoga bermanfaat. Simak tutorialnya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Baik, kita coba mulai dari membuka akun Google, kemudian masuk ke Drive. Selanjutnya kita ke tabs baru, kemudian lainnya ya ini Google Sheets. Ya, ini tampilannya. Tampilan sederhana ketika Bapak Ibu mau membuat website sederhana untuk pribadi atau sekolah. Disediakan fitur-fitur seperti sisipkan, kemudian halaman, tema. Masing-masing sub ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari sisipkan. Misalnya kita mau membuat website sekolah, boleh di sini diganti judul halaman Anda. Misalnya ini adalah fitur pertama sebagai dashboard. Kita ganti dengan sekolah dasar negeri Pak Titin. Kemudian ini bisa diatur besaran tulisan, besaran huruf, kemudian ini judul. Untuk judul bisa dikombinasikan, kemudian warna juga bisa dirubah, teksnya, kemudian tata letak juga bisa dirubah, kemudian jenis header atau ubah gambar. Untuk mengisi gambar itu Bapak Ibu juga bisa, misalnya ini kita upload atau pilih gambar yang tersedia. Ya, misalnya ini adalah yang default atau sudah tersedia di Google Sheets. Boleh Bapak Ibu ini gunakan salah satunya. Misalnya ini untuk di pendidikan, kemudian ya oke, sedang silakan agar mudah dibaca ya, seperti ini. Kemudian bisa setel ulang jenis headernya, apakah untuk sampul, nggak usah, kemudian spanduk besar, spanduk kecil, kemudian khusus judul dulu saja. Ini lebih elegan kelihatannya, tentunya spanduk. Kemudian untuk warna ini tulisan, ini bisa diatur tema, kemudian untuk seperti ini Aristoteles, kemudian diplomat, untuk vision bisa disesuaikan, untuk impresi itu untuk tema bisa disesuaikan apakah untuk sederhana, ada gaya font, kemudian seperti ini ya font, kemudian ada yang bentuknya klasik, warnanya itu bisa disesuaikan sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Kemudian pada halaman ini berfungsi untuk membuat sub menu atau taskbar apabila Bapak Ibu ingin menambahkan ke halaman berikutnya. Misalnya ini sebagai dashboard, kemudian dimasukkan nama situsnya, bisa diisi logo di sini. Misalnya Bapak Ibu silakan tampilkan logo sekolah, bisa. Ini logo sekolah, kita masuk di sini. Ini sudah masuk. Kemudian teks alternatif bisa diisi dengan misalnya adalah portal resmi atau website resmi SD Pak Titin misalnya. Kemudian warnanya
bisa dirubah untuk favicon-nya. Kemudian silakan, sudah masuk di sini, sudah ya ini sudah, klikkan. Kemudian logo sudah masuk. Di sini bisa ditambahkan website resmi SD Pak Bibitin itu misalnya. Kemudian pada step ulang yang lainnya ini untuk memperjelas. Apabila agak kurang ini bisa dicentang, ini agak perjelas. Kemudian ini bisa dipindahkan dulu supaya agak kelihatan. Kemudian warna, kemudian dry gambar ini bisa juga ditambahkan teks normal lagi juga bisa. Tuh. Kemudian ini misalnya ditambahkan ke sini. Kemudian ini supaya agak jelas bisa dirubah, misalnya bawah vision ya, ini warna biru ya. Misalnya ini adalah sebagai dashboard atau tampilan pertama, tampilan awal. Silakan Bapak Ibu bisa ini dipublikasikan terlebih dahulu atau dibagikan agar orang lain itu bisa melihat. Misalnya link bervariasi ini diganti menjadi umum. Kemudian pengakses ini tidak dibatasi, selesai. Kemudian ini bisa dipublikasikan dulu. Dipublikasikan alamat webnya, website resmi SD 4 Bibitin. URL bisa dirubah atau dikelola kembali sesuai dengan domain yang ingin Bapak Ibu tuliskan, misalnya diganti. Kemudian siapa yang bisa melihat status saya, ini bisa juga dirubah seperti tadi, ini sudah dirubah tadi, semuanya bisa merubah. Kemudian publikasikan, nanti mempublikasikan, nanti untuk menyalin linknya ini bisa diambil di sini, kemudian publikasikan ke kerabat atau orang tua siswa agar bisa mengaksesnya. Kemudian barulah ini tampilan dashboard pertama. Kita lanjutkan ke tampilan selanjutnya. Bapak Ibu bisa di sini memilih halaman. Kemudian ditambahkan di sini adalah halaman muka. Halaman muka. Kemudian silakan ini ditambahkan. Tambahkan halaman muka. Kemudian misalnya tik tambah halaman baru, di sini bisa diisi dengan halaman kedua profil sekolah. Kemudian selesai. Ya, di sini kelihatan profil sekolahnya. Ini bisa diduplikat propertinya, kemudian tambahkan sub halaman lagi. Kemudian bisa dihapus juga. Nanti untuk dashboard halaman mukanya seperti ini. Kemudian ini profil sekolah, ini juga gambar bisa diganti. Kemudian judulnya juga bisa dirubah. Profil sekolahnya. Silakan Bapak Ibu kreasikan di sana. Kemudian gambar ini juga bisa dirubah dengan gambar yang lain. Misalnya dengan gambar yang sudah ada, gunakan ini. Ya, seperti itu. Ini bisa juga dicentang lebih, gambarnya lebih tegas. Kemudian ini halaman muka, gambarnya berbeda. Profil sekolahnya, gambarnya pun berbeda. Ini untuk backgroundnya. Kemudian selanjutnya kita membuat halaman lagi. Misalnya membuat halaman di menu selanjutnya. Caranya sama. Bapak Ibu silakan di halaman ini kan ada tanda tambah di bawah. Silakan ditambahkan, misalnya mau menambahkan judul yang baru. Tambahannya adalah setelah profil sekolah mungkin adalah data guru itu misalnya. Kasih custom bisa dibiarkan dulu. Kemudian sudah masuk data guru.
gambarnya bisa dirubah kembali. Bisa Bapak Ibu dengan cara URL, cari di Google. Misalnya kita gunakan yang ini. Jadi, ya ini gambarnya akan berubah kembali. Ya sudah ada 3 menu: halaman muka, profil sekolah, data guru. Kemudian untuk mengganti halaman muka, ini misalnya supaya lebih seperti website blog itu, menyerupai blog, ini bisa diganti dengan memproperti, kemudian namanya diganti, misalnya adalah dashboard. Itu misalnya dashboard adalah tampilan pertama, dashboard selesai. Ya, ini akan berubah dashboard, profil sekolah, dan data guru. Kemudian menambahkan di sini di profil sekolah, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan sub menu di profil sekolah, ini klik tanda 3, kemudian tambahkan sub menu halaman. Di profil sekolah misalnya ada tentang visi sekolah. Sekolah dibiarkan custom dan visi sekolah. Jadi di sini ada pilihan lainnya adalah visi sekolah. Ditambahkan, kemudian di profil sekolah juga ada tambahkan subhalaman misi sekolah. Saya tambahkan, sudah ada yang lain. Kemudian data guru, ini juga bisa ditambahkan. Halamannya adalah misalnya kepala sekolah. Tambahkan lagi tenaga kependidikannya, gurunya, guru pengajar, kemudian tambahkan lagi tenaga kependidikan. Itu misalnya. Jadi di sini sudah ada dashboard halaman pertama, kemudian visi sekolah, data guru. Kemudian bisa juga Bapak Ibu tambahkan yang lainnya dengan halaman yang lain, yaitu tentang pengumuman seperti ini. Di lainnya ada pengumuman. Kemudian di lainnya, di pengumuman misalnya Bapak Ibu tambahkan adalah subhalamannya kelulusan, tambah lagi kelulusan, kemudian tambah lagi PPDB, bisa ditambah penggunaan dana BOS misalnya, bisa disampaikan di sini, atau yang lainnya bisa ditambahkan. Kemudian di dashboard ini Bapak Ibu bisa ditambahkan di bawahnya, di sini paling bawah di sini, atau dibiarkan. Ini tampilan pertama, boleh. Kemudian jika ingin ke menu yang lainnya tanpa melihat ke sini kembali, ini bisa menggunakan fungsi sisipkan. Disisipkan, kemudian Bapak Ibu silakan cari tombol. Tombol ini berfungsi untuk Bapak Ibu ke menu selanjutnya. Misalnya adalah sisipkan tombol di sini, mau mencari tentang pengumuman PPDB. Ini ditautkan dengan PPDB yang tadi dibuat tadi, adalah di pengumuman PPDB yang ini. Ditautkan di sini halaman PPDB, sisipkan. Nanti ketika Bapak Ibu pengunjung itu membuka dashboard, kemudian tidak melihat submenu di atas, kemudian mau mencari PPDB, bisa mengklik tombol ini PPDB di sini.
Misalnya dibuat rapi, mau taruh di sini atau klik stack di atasnya juga boleh. Kemudian mau tombol yang lainnya, mau ke sub yang lainnya, silahkan Bapak Ibu tambah lagi tombol di sini. Tadi ada pengumuman, bisa ditambah pengumuman, kemudian ditautkan dengan pengumuman yang ini. Sudah disisipkan, sudah ada pengumuman besar, boleh. Kemudian diisi, dirubah, diperbaharui juga bisa. Itu untuk pengumumannya. Kemudian ketika terakhir adalah lainnya adalah pengumuman di dashboard selanjutnya. Pengumuman, Bapak Ibu bisa di sini tambahkan. Misalnya ini adalah sub menu terakhir, pengumuman. Ketika pengunjung mau kembali ke dashboard atau halaman depan tanpa mengklik ini, bisa Bapak Ibu tambahkan lagi tombol sisipkan, tombol ini. Misalnya mau kembali, adalah kembali ke awal. Kemudian silakan tautkan dengan dashboard. Sisipkan, saya tambah di sini. Kemudian pengumuman yang Bapak Ibu buat itu bisa juga ditautkan menggunakan URL, menggunakan dokumen. Misalnya yang menggunakan dokumen. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat di pengumuman inilah pengumuman kelulusan. Carilah ke submenu pengumuman kelulusan. Ini sudah pengumuman kelulusan. Bapak Ibu ingin mengisi di sini adalah SK kelulusan. Itu bisa digunakan dengan cara menyisipkan dokumen. Namun sebelumnya siapkan dulu dokumen di Google Doc. Itu bisa diekspor dulu. Di sini saya simpan SK kelulusan. Ini SK kelulusan. Ini bisa disisipkan. Jangan masuk di sini. Saat kelulusannya. Ya ini sudah muncul. SK kelulusan. Ini akan muncul. Kemudian silakan Bapak Ibu atur, tambahkan kolom, tambahkan logo sekolah mungkin bisa ditambahkan. Kemudian ini akan bisa diakses oleh pengunjung. Misalnya ini kelulusan. Kemudian bisa ditambahkan lagi tentang kelulusan PPDB, yaitu PPDB. Di PPDB di dokumennya bisa ditambahkan dengan form PPDB. Form PPDB dimasukkan di sini, disisipkan, masuk di sini. Ini form PPDB, kita masuk di PPDB. Kemudian di profil sekolah atau di submenu yang lainnya silakan Bapak Ibu lengkapi, misalnya profil isi sekolah dengan cara menyisipkan seperti tadi atau diketik manual juga bisa. Atau mengambil dari YouTube itu juga bisa. Misalnya kemarin saya membuat tutorial tentang PPDB online. Misalnya diambil di sini, kemudian PPDB-nya ini, kita masuk PPDB. Kemudian mau menautkan ke YouTube yang sudah saya buat, misalnya YouTube. Kemudian cari Mulyantare, kemudian tautkan browser. Nah ini misalnya tentang karya sederhana bisa ditautkan. Kemudian bagaimana cara membuat SKL online itu bisa ditautkan di sini. Untuk mengetahui siswa kelulusan anak bisa ditautkan, misalnya ini tadi adalah PPDB.
Misalnya ini ditautkan. Nah, di sini akan muncul tautannya. Ya, ini. Itu juga bisa video-video yang lainnya, misalnya BDR, misalnya profil sekolah di dashboard atau data guru atau program yang lainnya itu bisa ditambahkan. Misalnya penggunaan dana BOS itu bisa dimasukkan RPD, dimasukkan K7A yang biasanya menangani BOS. Kemudian profil sekolah ini bisa ditambahkan dengan video BDR misalnya. Sini profil sekolah, tautkan dengan YouTube. Kemudian cari, misalnya saya sudah menyediakan YouTube saya tentang video BDR agar orang tua atau masyarakat itu tahu bahwa kita sudah berkarya. Ya, ini kita tambahkan BDR di sini. Nanti yang mengakses orang tua siswa itu akan mengakses video di profil sekolah. Ya, itu. Kemudian bagaimana caranya orang tua siswa atau masyarakat secara publik mengetahui bahwa ini adalah dashboard atau website sederhana sekolah Bapak Ibu. Itu silakan ini di dashboard. Kemudian ini ada tanda seperti ini, salin link ini. Link inilah yang nanti ditautkan ke WA maupun di FB ataupun media sosial lainnya. Namun sebelum salin di link ini, silakan Bapak Ibu publikasikan dulu. Publikasikan. Ini draft yang kita buat, ini banyak tambahannya. Sebelah sini tambahannya. Kemudian ini publikasi saat ini, halaman ini tidak dipublikasikan. Silakan publikasikan dulu, publikasikan. Jalan publikasi. Sudah publikasikan data sekolah, sudah dipublikasikan. Kita cek kembali ke editor, melihat dulu ini halaman sekolah, publikasikan, tinjau publikasi. Berarti sudah. Sekarang kita cek ke link yang ini, salin link. Link ini disalin. Kemudian Bapak Ibu cek di pencarian. Ini di paste, kemudian enter. Ya, kelihatan website resmi SD 4 BBT. Ini untuk dashboard. Ya, ini dashboardnya. Ini tampilan pertama akan seperti ini kelihatannya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini gambar, logo, kemudian foto sekolah, itu bisa ditambahkan di sini seperti tadi. Bekerjanya adalah di sini. Di sini bekerjanya. Kalau ini tidak bisa bekerja karena ini sudah tampilan yang sudah link disebarkan kepada publik. Publik hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit, namun bisa mengunduh laporan-laporan yang Bapak Ibu bagikan. Misalnya di sini ada profil sekolah. Anggap inilah orang tua siswa. Orang tua siswa akan mengakses melalui handphone, melalui laptop. Misalnya dia orang tua siswa cari visi sekolah, dia akan muncul apa visi sekolah, kemudian data guru, kepala sekolahnya siapa, guru pengajarnya, dia akan kelihatan. Kemudian pengumuman PPDB itu bisa diakses. Nanti kelihatan apa yang Bapak Ibu buat seperti yang tadi yang dikerjakan di sini, PPDB di sini. Ini akan muncul di sini. Kemudian pada tautan terakhir di pengumuman ada tombol kembali. Sekarang baru berfungsi tombol ini. Kalau ketika Bapak Ibu bekerja di sini belum berfungsi. Ketika link ini dibagikan barulah berfungsi. Kita klik kembali, maka akan kembali ke dashboard. Itu fungsinya. Kemudian untuk pratinjau.
Ini tampilan awalnya. Audio Dan Jungle. ini adalah link yang sudah dibagikan. Tuh, ya. Kemudian untuk pengumuman misalnya SK kelulusan supaya bisa di-download oleh orang tua siswa, silakan pada tempat Bapak Ibu bekerja itu tautan yang sudah Audio Jungle. ditautkan misalnya adalah pengumuman kelulusan, SK kelulusan itu silakan itu adalah dibagikan secara umum atau publik. Audio Jungle. Itu untuk setelannya. Itu adalah tutorial sederhana untuk membuat website di Google Site. Website ini bisa digunakan untuk sekolah atau pribadi guru, bisa untuk mengenalkan produk-produk, bisa juga. Semoga ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.